Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membeli alat utama sistem pertahanan yang diproduksi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menggenjot penyerapan anggaran di Kementerian Pertahanan. Beberapa di antaranya adalah dengan membeli produk peralatan tempur yang diproduksi oleh BUMN seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia hingga PT PAL Indonesia. Dilansir dari ketiga situs perusahaan, berikut beberapa produk alutsista yang dirakit di dalam negeri. 1. Tank Harimau Pindad. Tank Harimau merupakan tank medium memiliki kecepatan maksimal 70 km per jam yang dilengkapi mesin 711 tenaga kuda, horsepower, HP, dan dilengkapi transmisi otomatis. Dari sisi perlindungan balistik, tank ini dinyatakan pada tingkat STNA G4569 level 4 dan perlindungan anti ranjau pada tingkat STNA G4569 4A dan 3B. Tak berhenti di situ, tank ini turut dilengkapi senjata utama turret kaliber 105 mm dengan sistem pengisian peluru otomatis. Tank tersebut memiliki bobot sekitar 30 ton. Tank Harimau cocok untuk kondisi di Indonesia. Selain kondisi tanah yang relatif gembur, jalanan di Indonesia termasuk jembatan relatif memiliki kemampuan menopang berat tak lebih dari 40 ton. Uji ketahanan lintas Harimau sudah 2.500 km, uji ledak juga telah dilakukan dengan berat akumulasi bom seberat 80 kg. Tank Harimau bertahan dengan baik meski telah dibombardir berbagai macam bom dengan berat total 80 kg itu. Lihat juga, spesifikasi senjata pesawat tempur yang mau dibeli Indonesia. 2. Kendaraan taktis Anoa 6x6 APC Pindad. Anoa 6x6 APC merupakan kendaraan taktis TNI Angkatan Darat, AD, yang diproduksi Pindad. Mengutip situs resmi Pindad, Anoa 6x6 APC punya rasio daya berat 25 tenaga kuda per ton serta dilengkapi sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Anoa tipe APC sanggup membawa 12 orang personel termasuk pengemudi. Kendaraan ini dapat melaju 80 km per jam di jalan raya dengan kemampuan jelajah 600 km. Sementara kemampuannya di medan off-road bisa dipacu hingga 40 km per jam. Kendaraan ini memiliki dapur pacu diesel turbo 6 silinder, namun tidak disebutkan berapa kubikasinya. Klaim Pindad mesin itu mampu memuntahkan 320 tenaga kuda dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Mobil anti peluru ini juga dilengkapi sistem persenjataan untuk kaliber peluru 66 mm, serta pelontar mortir 81 mm. 3. P6 ATAV SSE P6 ATAV All Terrain Assault Vehicle adalah kendaraan untuk prajurit Komando Pasukan Khusus, Kopassus TNI Angkatan Darat dan Korps Pasukan Khas, Pashkhas TNI Angkatan Udara. P6 ATAV yang diproduksi Sentra Surya Eka Jaya, SSE, ini dibekali mesin diesel 2.500 cm3 4 silinder yang dapat memuntahkan tenaga sebesar 142 tenaga kuda dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Tangki bensinnya bisa menampung 120 liter yang digunakan untuk menjelajah 500 km. Ada 4 sisi yang dapat digunakan sebagai dudukan senapan serbu. SSE menyediakan dudukan persenjataan pada sisi atas, kanan dan kiri. Misalnya di bagian atap tersedia senapan serbu dengan peluru kaliber 7,62 mm. Selain menjadi kendaraan andalan prajurit Kopassus dan Pashkhas, kendaraan taktis ini sempat digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan acara. 4. Pistol G2 Premium KAL 9 mm Pindad. Pistol G2 Premium ini diproduksi oleh Pindad. Dikutip dari situs Pindad, pistol menggunakan amunisi kaliber 9 mm, G2 Premium memiliki jarak tembak efektif sampai dengan 25 meter. G2 mampu memiliki magasin yang berisi 15 peluru. G2 Premium merupakan varian teratas dalam keluarga pistol G2. 5. Senjata Sniper SPR-4, senapan penembak runduk yang didesain untuk melengkapi jajaran produk senjata produksi PT Pindad, Persero dalam jarak penembakan 1.500 meter. SPR-4 menggunakan peluru berkaliber 0,338 inci atau sekitar 8,58 mm.
Penggunaan amunisi Mu-56M memastikan akurasi terbaik yang didukung oleh teleskop dengan pembesaran hingga 25x serta bipod untuk menjaga kestabilan dalam penembakan. 6. Kapal selam Alugoro PAL. Kapal selam Alugoro menjadi kapal selam pertama yang diproduksi oleh Indonesia. Kapal ini memiliki panjang 61,3 meter berjenis diesel elektrik submarine U-209/1400 Changbogo Class. Kapal selam hasil kerjasama PT PAL dan Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering Co. Ltd. DSME Korea Selatan itu mampu bergerak dengan kecepatan 21 knot ketika berada di bawah air dan 12 knot ketika di permukaan dan mampu membawa 40 kru. Saat diuji TNI Angkatan Laut, Alugoro mampu menyelam hingga kedalaman 250 meter. Untuk kemampuan jelajah, kapal selam Alugoro mampu bergerak selama 50 hari. Kapal selam itu juga didesain dengan lifetime hingga mencapai 30 tahun. Bobot total kapal selam tersebut sebesar 1.460 ton saat muncul di permukaan dan 1.596 ton ketika menyelam di bawah permukaan.